ingin lari ke jurang. Pembunuh anggota TNI di Papua ditembak mati. Melansir dari tribuntimur.com, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua kembali ditembak mati oleh aparat gabungan TNI Polri. Anggota KKB Papua tersebut berinisial WT. Ia ditembak di Kampung Dugume, Distrik Dugume, Kabupaten Lanijaya, Papua. WT merupakan tersangka utama pembunuhan Babinsa Koramil 1702 Kurulo, Sersan 1 Sertu Eka Andrianto Hasugian dan istrinya, Sri Lestari Putri, Bidan Puskesmas Elim, Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo. Kapendam 17 Cenderawasih mengungkapkan, tersangka WT terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap. WT tiba-tiba melarikan diri menuju ke arah jurang sehingga aparat keamanan dari tim gabungan memberikan tembakan peringatan. Tapi karena tidak diindahkan maka ditembak untuk dilumpuhkan, ujar Kapendam 17 Cenderawasih melalui keterangan tertulis, Sabtu. Jasad WT kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua menyebut, WT tengah bersama satu rekannya saat hendak ditangkap. Kabid Humas Polda Papua memastikan WT telah meninggal dunia usai ditembak petugas. Informasi terakhir, WT meninggal dunia, kata Kabid Humas Polda Papua. Diberitakan sebelumnya, Sertu Eka, 28, seorang Babinsa dan istrinya, Sri Lestari, 33, menjadi korban pembunuhan di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua. Peristiwa sadis tersebut terjadi di kediaman korban yang berada di Jalan Trans Elelim. Selain menewaskan Sertu Eka dan istrinya, berniat cari jejak untuk habisi TNI Polri, KKB Papua malah dihajar timah panas. Melansir dari poskupang.com, aksi kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua seakan tak pernah berkesudahan. Saban hari ada saja kelakuannya yang bertujuan menciptakan ketidaknyamanan masyarakat di daerah itu. Selain menebar teror dan ancaman kepada warga sipil, kelompok separatis juga tak segan-segan membakar habis rumah penduduk. Yang lebih sadisnya lagi, adalah mereka juga nekat mencari keberadaan prajurit TNI untuk dihabisi dengan cara apapun. Salah satunya, sebagaimana yang tampak dalam video yang kini viral di media sosial, adalah mereka mencari jejak TNI yang sedang patroli di tengah hutan. Mengandalkan kehebatannya menguasai medan Papua, kelompok kriminal bersenjata tersebut mencari tanda-tanda adanya pergerakan TNI di tengah hutan. Bahkan mereka sangat hafal soal jejak TNI yang melakukan patroli, sekaligus TNI yang mencari keberadaan KKB untuk dihabisi. Seakan nyawa diganti nyawa, itulah yang terjadi di hutan Papua saat ini. Kala TNI melakukan patroli untuk menegakkan kedaulatan NKRI, pada saat yang sama KKB juga melakukan patroli untuk mencari, menemukan dan menghabisi prajurit TNI Polri di hutan Papua. Namun, bukan TNI Polri namanya, bila dengan mudah ditemukan oleh aparat pengacau yang saban hari mengganggu keamanan Ibu Pertiwi. Sebelum KKB memperlihat gelagat bahwa mereka sedang mencari TNI Polri yang merupakan musuh utama, keberadaan mereka justru telah berhasil dideteksi. Dengan menggunakan teropong nan canggih, disertai pola pemantauan yang disiplin, TNI dengan mudah mengetahui keberadaan KKB. Bahkan hanya dengan satu alat saja, seluruh pergerakan KKB berhasil diketahui semuanya. Kamera pengintai yang dipunyai TNI, misalnya, tiada duanya di Republik ini. Kemampuan prajuritnya yang diterjunkan ke daerah bergolak itu pun tiada banding di negeri ini. Olehnya, tatkala KKB berambisi untuk menghabisi TNI, hal itu sesungguhnya jauh panggang dari api. Bahwa benar, sampai dengan saat ini, tak sedikit prajurit TNI yang gugur di tanah Papua. Tapi fakta memperlihatkan bahwa gugurnya prajurit TNI Polri tersebut bukan karena ketidakmampuan mereka. Peristiwa kelam itu terjadi lebih disebabkan oleh pola serangan KKB yang sulit dicegah. Apalagi setiap kali hendak menyerang, KKB biasanya terlebih dahulu menggelar ritual khusus untuk melapangkan pergerakannya. Meski ada kekuatan lain yang mengawal penyerangan KKB,
Meski ada sumpah atas nama tulang belulang demi perjuangan KKB, tapi TNI Polri tak bergeming sedikit pun. Berbekal kemampuan dan peralatan canggih yang dimiliki, pengawal kedaulatan negara itu mampu mengantisipasi hal buruk yang datang menerpa. Seperti halnya pada sebuah video yang viral di media sosial saat ini. Pada video itu terlihat sekelompok anggota KKB bergerak cepat di hutan belantara sambil membawa senjata api. Dari gestur tubuhnya terlihat kelompok pengacau tersebut sedang mencari-cari sesuatu. Mereka sepertinya sedang mengemban misi khusus, yaitu mencari jejak TNI di tengah hutan. Ibarat menjemput bola, itulah yang dilakukan KKB pada video yang viral tersebut. Mereka mencari dan terus mencari jalan-jalan tikus yang ditengarai sebagai jejak kaki TNI kala berpatroli di tengah hutan. Bak untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang terjadi di pegunungan Papua saat itu. Kerja kerasnya mendapatkan jejak TNI berhasil baik, padahal jejak tersebut sesungguhnya sengaja diciptakan TNI untuk memancing kedatangan KKB. Pasalnya, sejak kelompok itu berada pada jarak 3 km dari jejak yang ditinggalkan TNI itu, keberadaan KKB sudah terpantau. Bak untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Itulah yang terjadi di pegunungan Papua saat itu. Kerja kerasnya mendapatkan jejak TNI berhasil baik, padahal jejak tersebut sesungguhnya sengaja diciptakan TNI untuk memancing kedatangan KKB. Pasalnya, sejak kelompok itu berada pada jarak 3 km dari jejak yang ditinggalkan TNI itu, keberadaan KKB sudah terpantau. Bahkan arah tujuan KKB hingga akhirnya tiba di tempat itu pun sudah dianalisa sebelumnya. Makanya, tatkala KKB bergerak mendekat ke arah posisi pertama yang dimaksud, prajurit TNI itu langsung berpencar mengambil posisi. Benar saja, ketika KKB berada di tempat tersebut, semua moncong senjata berhasil mengunci setiap anggota KKB. Pemandangan lain yang disaksikan pada video tersebut adalah saat menemukan jejak TNI. Kelompok bersenjata itu seakan cacing kepanasan. Mereka terus bergerak dan tak pernah berhenti sesaat pun. Seakan menari. Itulah yang dilakukan KKB kala itu. Rupanya cara tersebut bukan hal baru bagi KKB.